Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jawab, Bu. Terlalu pendek ya? Masih semangat? Mana tim hadrohnya masih semangat? Bapak-bapaknya masih semangat? Kalau memang benar jam 11 kurang lewat 15 menit kondisi jamaah di sini masih semangat, boleh nggak saya buktikan kesemangatan Bapak Ibu? Boleh. Buah kelapa daun salam dibeli sama Bang Mamat. Saya pengen ngucapin salam, tolong jawab dengan semangat. Siap? Siap? Tauqidan lafzian muqarraran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatid, para hujjaz, wabil khusus orang tua saya Bapak Haji Ustadz Sudirman Fakih Mudho selaku Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin beserta jajaran pengurus, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Encun Sunarto SEMMIP yang tadi sambutannya diwakili oleh Sekcam Bapak Haji Sarkum SIPMM, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bapak Haji Ujang Sukrillah SEMIP yang memang dalam kesempatan saat ini berhalangan hadir karena ada acara kepemerintahan, dan juga Bapak Ketua Kepala KUA yang tadi sempat kita semua dengar sambutannya, meskipun ada sedikit rasa kekecewaannya Bu ya manggut ya, yaitu Bapak Haji Abdul Haris SAGMM, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Bimaspol, Sohibul Wilayah, Bapak Ketua RW 027 Bapak Sarno, juga dihadiri oleh Bapak Ketua RW 028 Bapak Haji Muhammad Junaidi SE, dan Bapak Ketua RW 026 Bapak Suratno, dan juga tidak ketinggalan jamaah dari Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Besar Nurul Amin di bawah bimbingan Mama Haja Sutinah Denda. Bagaimana jamaah ibu-ibu? Jamaahnya Mama Dedeh apa Mama Sutinah Dendang deh? Yang setiap ada sesuatu hal yang tidak diketahui itu selalu bertanya. Makanya ada lagunya, dikala kau punya masalah, bingung dan harus bagaimana, bersabar dan jangan putus asa,
bertanya pada mamah dan aa. Nggak, hanya yang ngomong. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru kita senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penasehat dari ketua dari Masjid Besar Nur Amin, Bapak Sutajid yang saya hormati, Bapak Ketua RT yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, dan anak-anakku sekalian, madzakarna wahidan wahidan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi dari rasa ta'zim dan hormat saya pribadi kepada bapak ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat menghirup udara segar. Alhamdulillah. Dan masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa merasakannya namanya makanan. Alhamdulillah. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita senangnya dan bahagianya hati kita berada di tempat ini, berkumpul dengan anak-anak yatim dan yatim piatu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini membawa keberkahan yang sangat banyak buat kita dan juga untuk keluarga dan lingkungan kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang benar-benar cinta kepada beliau, yang benar-benar merindukan akan perjumpaannya dengan beliau. Bahkan wujud cinta dan bukti kita, rasa rindu itu terbuktikan oleh apa yang kita lakukan dengan memperbanyak sholawat. Makanya ada tuh dari tim Hadrah Az-Zahir Habib Ali Zainal Abidin mengeluarkan album. Bila ingin melihat, sholawatnya kagak hafal. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat, bukan banyak maksiat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholawat ini bukti dan juga cinta kita dan rindu kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kelak di akhirat yang kita harapkan, yang kita inginkan di yaumil akhir, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW senantiasa terwujud. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu diusahakan jam 11 beres ya, ini 10 menit lagi. Saya nggak akan panjang lebar. Kalau seandainya lebih dari jam 11 itu namanya apa tuh Bu? Lembur ya. Lembur ada tambahan ya. Soalnya yang bicara di hadapan Bapak Ibu ini ustadznya Ustadz alif-alifan Bu. Ustadz alif-alifan. Kalau udah ceramah alif patah A, ya harus di A. Ibu so tahu harus di A. Iya, bukan hanya saja amplop Bu, tapi harus alif kasro I. Isiin ya. Kalau memang nggak ada, ya udah alif doma U.
usahain. Ustadz alif-alifan begini gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Muharram. Bulan Muharram urutan pertama di tahun Hijriah, berarti kita telah memasuki tahun Hijriah yang keberapa? Yang keberapa? Ayo anak-anakku, ada yang tahu tahun berapa Hijriahnya? Ayo yang pakai poci putih. Woi, Tom, tahun berapa? Hijriahnya tahun berapa? Ayo ya, siapa yang tahu tahun Hijriahnya? Ini khusus anak-anak Pak Haji ya. Berapa? 1446. Di rumah kalender ada tahun Hijriahnya enggak? Atau cuman tahun Masehinya doang? Ngaku Islam tapi enggak ada tahun Hijriah. Hijriahnya harus tahu. 1446 Hijriah, berarti 1 tahun telah kita lewatin tuh kemarin. 1 tahun kita lewatin kemarin. Jumlah dalam 1 tahun itu dijelaskan oleh Allah, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Berarti kumpulan tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dari 1 bulan terkumpul berapa minggu? 4 minggu. Dari 1 minggu terkumpul berapa hari? 7 hari. Dari 1 hari terkumpul berapa jam? 24 jam. Dari 1 jam itu terkumpul berapa menit? Berapa? 60 menit. Dari 1 menit berapa detik? 60 detik. Ada lagi satuan waktu setelah detik? Tidak ada. Berarti hidup kita itu perjalanan waktu. Tik 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 tik, lewat 1 hari. Tik 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 tik, 1 minggu. Tik 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 tik. Mohon maaf saya pakai tik bukan tit ya, soalnya rada jorok nantinya ya. Tik 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 tik, sebulan. Kita yang hadir di sini Bu, kapan detik itu akan berakhir? Sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan umur kita ya. Ini ibaratnya kehidupan, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Masing-masing orang berjalan di kehidupan sesuai dengan kontraknya dengan Allah berapa lama. Ini 1 tahun sudah lewat. Seperti manusia yang sedang berjalan, patokannya akhir mau sampai di situ. 1 detik lewat dia berjalan, 1 hari lewat dia berjalan, 1 minggu dia melewati dia berjalan, sampai tahun berjalan, sampai pada batas akhir dia hidup. Oleh karena itu jadikan momen bulan Muharram ini sebagai muhasabah kita sebenarnya. Muhasabah kita. Apalagi bulan Muharram ini adalah bulan momen kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benci banget sama orang-orang yang merusak bulan Muharram dengan kemaksiatan. Sebab kenapa? Dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, wa ma'nal haram inna ma'syiyata fiha asyaddu iqaba. Sesungguhnya orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang di dalam bulan tersebut ada perpecahan, pertikaian, permusuhan, saling dendam, tidak tegur sapa, fiha, di dalamnya asyaddu iqaba, itu siksaannya lebih berat dibandingkan bulan-bulan yang lain kita melakukan maksiat. Dan sebaliknya wa ta'at fiha aksaru sawaba,
Sedangkan apabila kita menggunakan dengan melaksanakan ketaatan, amal soleh dan kebaikan di bulan tersebut, pahalanya aksarus sawaba, lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, bulan Muharram jadikan momen untuk berbuat kebaikan. Dan hari ini, detik ini, saat ini kita sedang melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Syekh Muhammad Ibnu Ashur dalam kitabnya beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna tafdilu awqati wal biqa, sesungguhnya sejumlah waktu-waktu dan tempat-tempat yang dimuliakan yang Allah jadikan dalam perputaran waktu 1 tahun, itu ada waktu-waktu yang Allah muliakan, Bu. Bulan Muharram adalah waktu bulan yang Allah muliakan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab adalah waktu yang memang Allah muliakan. Selain daripada Ramadan, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Waktu-waktu itu antara bulan ada juga waktu dalam sehari semalam, sepertiga malam sampai akhir malam, itu waktu yang istimewa dan Allah muliakan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ashur itu mengatakan, yaitu wa'lam anna tafdilal awqati wal biqa, sesungguhnya sejumlah waktu-waktu yang Allah berikan kepada itu hamba dan tempat-tempat yang dimuliakan buat itu hamba, yusabbihu tafdilun nas, merupakan kehendak dimuliakannya manusia. Kalau kita pengen mulia derajatnya di sisi Allah, bangun malam, itu waktu memang Allah siapkan untuk kita supaya kita mulia. Bulan Muharram yang saat ini Allah berikan, itu sebenarnya buat kita mengangkat derajat kita dengan melalui melaksanakan amal-amal kebaikan. Singkat saja, ada satu riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, amalan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang soleh nih ya. Yang pertama, orang-orang soleh dulu itu kalau memasuki bulan Muharram, karena bulan Muharram itu bulan yang mulia, sampai Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, tidaklah sesuatu bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan di dalamnya ada peristiwa yang sangat besar. Ada peristiwa yang sangat besar. Saking besarnya itu peristiwa karena di dalamnya ada rahmat Allah yang turun. Maka peristiwa-peristiwa besar itu di bulan Muharram dijadikan momen untuk melakukan kebaikan. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, ulama-ulama saleh, orang-orang saleh yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap masuk bulan mulia sering melakukan. Cuman 3 saja saya sampaikan. Yang pertama yaitu as-shadaqatu alal fuqara'i wal masakin, bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Kita yang hadir sini, Bu, pengen gak hidup kita berkah? Cuman di 5 orang. Pengen hidup kita berkah, rizki kita berkah, maka sedekah itu jawabannya. Contoh begini, rizki yang berkah. Ini yang hadir di sini nih ibu-ibu,
Suami habis atau suami nerima gaji tiap bulan sekitar 25 juta. Ya Bu ya. Dalam sebulan ya, aminin aja Bu ya, 25 juta. Ibu tahu tanggal berapa biasanya suami suka nerima gaji? Tanggal 1. Ada yang akhir bulan? Ada. Itu suami pas ketika nerima gaji tidak ditransfer, dia langsung diberikan uang cash tunai. Akhirnya diterima, nih gaji Anda 25 juta. Serah terima dari tangan atasan ke dirinya. Pas ketika diterima, dipegang 25 juta. Ini sudah termasuk, ini 25 juta ini termasuk sudah dikatakan rizki belum tuh? Sudah belum? Belum. Yang disebut dengan rizki itu ma yantafa'u bih, sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan. Udah dimanfaatkan, digunakan belum? 25 juta itu udah belum? Belum Bu. Akhirnya pulang ke rumah, itu istri tahu tanggal segitu suaminya nerima gaji. Sudah jam 4:30, suami istrinya sudah dandan, mandinya pakai air hangat biar daki merolok. Tahu merolok Bu? Pada apa namanya, bersihlah gitu ya. Ditengok dari jendela, suaminya juga belum datang. Ketika sampai jam 5 sore baru kelihatan suaminya sedang berjalan menuju rumah. Kelihatan dari jalannya, suami gua udah nerima gaji. Kenapa? Jalannya kelihatan orang yang punya duit, senang. Orang yang gak punya duit mah kelihatan dari jalannya lungser, lemes. Jalan ada angin dari barat, dia miring ke timur. Jalan sambil menghadap ke bawah, ada botol tendang. Botol kagak salah apa-apa tuh, gara-gara dia gak punya duit. Akhirnya pas ketika sampai di rumah ngucapin salam, assalamualaikum, dijawab sama istrinya waalaikumsalam. Setelah itu dibuka, pas dibuka Masya Allah lain bini kalau mau ngadepin nerima uang gaji suami dandan Masya Allah ya. Kemudian biasanya pakai apa, jubah kerajaannya di rumah yang seminggu nggak pernah dicuci, baunya juga bau cuka. Pas lihat, tapi dia mantep tuh, dandanya bagus. Setelah itu digaet, cium tangan selesai ditaruh dia. Makanya Masya Allah hidup rumah tangga itu bagi ibu-ibu banyak sekali pahalanya. Bahkan pengampunan dosa itu ada. Ada dalam satu riwayat seorang istri apabila mencium suaminya itu 70 dosa rontok. 70 dosa rontok, Pak. Ya. Kalau seandainya lakinya dicium, jangan ngindar, Pak. Ngapain lo nyium gua? Gua tahu pengen dosa lo diampunin kan 70 dosa rontok gitu ya. Pokoknya kalau suami model kayak begitu Bu, pulang habis ngaji nggak usah basa-basi, ketemu suami ambil palanya leher plekin ya, cium tuh nyem 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 nyem, hitung udah berapa ciuman itu kali 70 dosa rontok. Akhirnya diserahkan duit gaji suami ke istri. Itu istri nerima 25 juta sudah termasuk rezeki belum? Mayatafa'u bi, sesuatu yang digunakan dimanfaatkan udah belum? Belum ya. Karena ada rezeki yang belum kita manfaatin tuh Bu, totonya hilang. Ya emang ya udah sabar dulu, namanya juga belum rezekinya. Tapi pas setelah besok paginya dikeluarin 5 juta untuk biaya sekolah, itu tuh baru tuh rezeki berkah tuh Bu ya, manfaat. Kemudian sisanya dan lain sebagainya. Kalau kita pengen berkah dalam urusan rezeki, jangan lupa sama anak yatim, piatu, fakir, miskin, hidupnya berkah. Dan Allah akan jaga dari segala malapetaka.
Ada satu kisah ibu ya, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dikutip di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah Syekh Ibrahim. Itu ada seorang pemuda yang hidupnya miskin. Yang hidupnya miskin. Dia untuk makan mengandalkan telur yang ada di dalam sarang di atas pohon. Setiap pagi dia naik, kemudian mengambil telur. Itu induk burungnya pergi, dia cuman perginya nggak jauh, nemplok di pohon yang satu. Dia liatin induk burungnya sambil bunyi suaranya seolah-olah dia minta pertolongan kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak kucing ditendang, dia meong-meong, dia minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya setelah itu dia terbang. Si pemuda ini turun, kemudian makan hasil daripada telur yang dia ambil. Sisa 4. Nanti esok harinya begitu lagi, sampai ketiga harinya itu burung melaporkan kejadian ke baginda Raja Sulaiman alaihissalam. Dipanggil pemuda burung tersebut. Ada apa? Saya mau laporan baginda. Laporan apa? Telur saya diambil. Sama siapa? Si Fulan, yang tempat tinggalnya nggak jauh dari tempat saya, dari rumah saya, posisinya di depan. Jadi saya minta perlindungan. Nabi Sulaiman memberikan perlindungan dan keamanan untuk sisa telur burung itu dengan memanggil 2 tentaranya dari kalangan bangsa jin Ifrit. Yang dari barat, penguasa barat dipanggil, kau jaga telur si induk burung ini. Yang dari timur dijaga, sama-sama menjaga tuh. Setelah pas besok harinya, itu pemuda mengulangi perbuatan yang biasa dia lakukan. Pas ketika buka pintu, itu burung dari atas ngeliat. Ayo, lo berani ngambil telur, celaka katanya. Tapi dia terus berjalan mendekati sebuah pohon untuk mengambil telur. Pas ketika manjat belum sampai atas, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Pas ngelihat, dia turun lagi, rupanya ada seorang wanita tua renta yang dalam keadaan dia itu tidak punya daya, kelaparan. Setelah disamperin, ada apa nek? Sudikah Anda memberikan makanan untukku sedikit aja? Akhirnya dia masuk. Ada sepotong roti kering yang satu-satunya dia punya, diberikan. Setelah itu keluar doa, ucapan dari mulut si wanita tua renta ini. Setelah beres, udah ditinggalkan. Apa dilanjutkan mengambil telur burung itu si pemuda? Dilanjutkan. Akhirnya dia naik sampai ke atas. Itu burung pergi. Tapi nggak jauh, dia hinggap di pohon yang sebelah sambil melihat, sambil mengatakan, suara bunyi burungnya seolah-olah, ayo lo ambil tuh telur gua kalau nggak celaka. Ayo terus sampai tangannya itu mengambil telur burung, nggak ada kejadian apa-apa terhadap si pemuda tersebut. Itu burung, induk burung itu bingung, kok bisa? Ini pemuda selamat. Bukankah saya telah laporan ke Raja Baginda Sulaiman untuk menjaga sisa telur burung saya, yang apabila si pemuda ini mengambil, dia akan dilemparkan ke barat, yang satu lagi akan dilemparkan ke timur. Tapi apa buktinya? Nggak terjadi. Akhirnya laporan lagi ke Baginda Raja Sulaiman. Wahai Raja Baginda Sulaiman, Anda berdusta. Berdusta bagaimana? Bukankah Anda telah mengatakan waktu kemarin akan memberikan keamanan, penjagaan untuk sisa telurku? Tetapi apa yang kau utus tentaramu itu tidak ada. Buktinya pemuda dengan leluasa dan tenang aman dia mengambil 2 telur burung itu. Kaget Nabi Sulaiman dapat laporan dari burung tersebut. Dipanggilnya itu jin Ifrit dari barat dan dari timur. Itu dalam kondisi dirinya babak belur. Kenapa? Karena pas ketika dia melaporkan, wahai baginda,
bukannya saya tidak melaksanakan tugas. Saya melaksanakan tugas setiap waktu saya jaga. Sampai detik waktu pagi datang, itu pemuda mau mengambil, sudah berada di atas pohon, tinggal diambil telurnya. Tetapi ada seorang nenek-nenek datang ke rumahnya. Lalu si pemuda itu nggak jadi ngambil, dia turun. Apa yang dia lakukan? Memberikan sepotong roti untuk nenek-nenek tersebut. Lalu maka keluarlah ucapan doa, diaminkan oleh si pemuda. Pemuda itu tidak melanjutkan ngambil telur, melanjutin baginda. Sampai pas ketika pemuda itu tangannya mau mengambil, saya ingin memukul dengan pukulan yang sangat hebat supaya dia terpental ke arah barat dan timur. Tiba-tiba saya kalah cepat. Kalah cepat bagaimana? Pas ketika di mana si pemuda itu sudah memberikan makanan, Allah mengutus satu malaikat untuk menjaganya, sehingga aku tidak mampu mencelakainya. Malah yang ada malaikat itu mencelakai dirinya, dilempar ke barat dan dilempar ke timur. Maka disitulah sedekah itu dapat menolak musibah. Hadirin, rizki kita berkah, diberikan kemudahan, Allah jaga dari segala macam bala musibah. Itu yang pertama, amalan yang dilakukan oleh para ulama soleh. Yang kedua, itu menyantunin anak yatim. Anak yatim yang memang kondisinya subhanallah, mudah-mudahan diberikan kekuatan nih emaknya ya. Sebab kenapa tadi rada ketawa juga tuh ya, Masya Allah, namanya mama kagak mau diduain gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini anak-anak yatim dijaga oleh Allah. Jangan lupa sholat ya. Sholat intinya melaksanakan sholat yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Bapaknya yang sudah tiada, maka doa kalian itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua kalian yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan menjadi anak soleh semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu di momen bulan Muharram ini, para ulama-ulama soleh itu selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Sholatnya ditingkatkan, sholat sunnahnya, kemudian zikirnya juga ditingkatkan, dan juga doanya juga ditingkatkan. Makin khusyuk, makin meningkat kesungguhan dan keyakinannya. Mudah-mudahan amalan-amalan orang-orang soleh yang terdahulu bisa kita amalkan, yaitu menyisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah untuk disedekahkan. Kemudian yang kedua, memuliakan anak yatim, memberikan santunan, memberikan kasih sayang kepada mereka, mengusap kepalanya, dan mudah-mudahan itu merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sholat, meningkatkan ibadah-ibadah, sholat, zikir, dan berdoa. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal di perjalanan di tahun baru ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, iman dan Islam kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan sampai batas akhir waktu kita selesai dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 11 lewat, ini udah lebih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cuman saya minta keikhlasan doa berupa suratul Fatihah yang kita baca. Mudah-mudahan hajat kita bersama, niat kita masing-masing, dan juga hajat kita masing-masing senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang banyak masalah dimudahkan masalahnya oleh Allah, rizkinya diluaskan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah dari segala macam bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tama min kulli sul wa ma'mul wa ala niyati tabsul min nafi'ah wal maqasid salihah wal harami wal masyail wal awafi wal abaid wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan acara pada siang hari ini mendatangkan rahmat yang besar buat kita semuanya, keberkahan yang sangat berlimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan keselamatan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, karena memang masih ada acara setelah ini, santunan sampai nanti zuhur. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.